Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengucap syukur pada hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan. Kita menikmati hari yang baru, menikmati segala berkat rahmat Tuhan. Mari kita juga tidak akan melupakan apa yang Tuhan sudah persiapkan, sediakan untuk selalu kita nikmati di sepanjang kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari renungkan firman Tuhan menggunakan 360 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19, ayat 20, 21 dan 22. 4 ayat saya akan bacakan untuk kita bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19 sampai 22. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, judul kita hari ini yaitu bertekun di dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu lalu kita juga merenungkan tentang kisah Petrus dan Yohanes, hampir mirip dengan kisah kedua murid Tuhan yaitu Paulus dan Barnabas di Kisah Para Rasul pasal 14. Oleh karena itu untuk mempelajari firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita, tetap kita akan terus menerapkan 3 hal di dalam kita belajar akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini maupun besok. Yaitu yang pertama, kita akan melakukan observasi. Siapa saja pribadi-pribadi yang kita temukan dalam firman Tuhan ini? Tentunya ada murid Tuhan Yesus yaitu Paulus dan Barnabas. Dan juga ada orang-orang lain, orang yang percaya, baik orang yang tidak percaya yang ada pada waktu itu. Dan di mana tempat kejadiannya, khususnya di ayat yang kita baca Bapak Ibu Saudara, di ayat 21 kita dapat melihat yaitu di Listra dan di Ikonium. Tetapi ada beberapa tempat yang lain ketika Bapak Ibu menyimak firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir ya. Tapi dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa mereka di ayat 21 berada di Listra dan Ikonium dan juga Antiokhia. Ada 3 tempat Bapak Ibu Saudara ya. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Setelah kita membaca ayat 19 juga ayat 20, dikatakan bahwa kedua murid Tuhan Yesus ini melakukan pengajaran, melakukan pemberitaan akan kebenaran firman Tuhan, memberitakan tentang ajaran firman Tuhan yang pernah mereka terima, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan dikatakan kalau Bapak Ibu dan saya berharap Bapak Ibu Saudara membaca ayat 1 sampai terakhir supaya kita dapat melihat kisah dan persoalan yang terjadi. Dikatakan ketika mereka memberitakan firman Tuhan ada pro kontra di dalamnya. Ada orang-orang yang menjadi percaya, banyak pengikut mereka, namun di antaranya ada orang yang memprovokasi sehingga ada orang-orang yang juga tidak menerima pengajaran mereka, bahkan menjadi musuh mereka. Dan dijelaskan ini tentang apa yang terjadi, dijelaskan pada ayatnya yang ke-19 dan ayat 20. Ketika mereka ada di Antiokhia dan Ikonium, ada orang-orang yang memihak kepada mereka ya, dan ada orang yang tidak memihak kepada mereka. Orang yang tidak memihak kepada Paulus dan Barnabas pada waktu itu dikatakan mereka melempari Paulus dengan batu, dan ayat ini tidak menjelaskan bahwa Barnabas dilempari. Kemungkinan juga iya kalau kita melihat dari beberapa tokoh yang menafsirkan ayatnya. Di sini dijelaskan dilempari batu sampai terlihat sudah tidak bernyawa. Dikira
Dari orang-orang yang melempari batu, Paulus sudah tidak bernyawa, artinya sudah meninggal lalu ditinggalkan. Tetapi firman Tuhan juga menjelaskan tentang peristiwa yang ada dalam firman Tuhan ini. Ketika murid-murid mengelilingi Paulus, tiba-tiba dia bangkit, dia hidup Bapak Ibu Saudara setelah dilempari batu. Kita mengingat kisah yang lain, orang-orang yang dilempari batu, ada Stefanus, tetapi dia nafasnya tidak tertolong, nyawanya tidak tertolong, menjadi martir pada waktu itu. Tapi Tuhan memberikan kehidupan bagi Paulus, dikatakan dia bangkit, dia berdiri, dia hidup kembali. Dan ayat 21 menjelaskan dia akhirnya melanjutkan perjalanan mereka, mengajarkan, memberitakan firman Tuhan ke kota-kota dan memperoleh murid yang banyak. Lalu mereka juga kembali ke Listra, ke Ikonium dan ke Antiokhia, di mana peristiwa itu terjadi. Paulus dilempari batu sampai terlihat tidak bernyawa. Bapak Ibu, ini kejadian yang terjadi. Dan kapan? Tentunya siang hari. Tidak mungkin peristiwa pelemparan batu itu terjadi malam hari, meskipun memungkinkan hal itu terjadi. Tetapi peristiwa ini terjadi pada siang hari. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa interpretasi yang dapat kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini? Kita melihat bahwa Paulus yang memberitakan mujizat Tuhan juga mengalami mujizat Tuhan. Ini yang pertama. Dan kita melihat Paulus Barnabas juga senantiasa ditopang oleh tangan Tuhan dalam perjalanan pelayanan mereka. Ayat 19 dan 20. Meskipun pelayanan, pekerjaan yang mereka hadapi, yang mereka lakukan itu sangat berat, tetapi tidak membuat mereka mundur. Mereka mengalami aniaya yang begitu hebat. Dikatakan Paulus dan Barnabas tidak membuat mereka undur atau lemah. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan di dalam kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dengan gigih, dikatakan ya, kita dapat melihat interpretasinya. Dengan gigih mereka tetap memberitakan Injil ke kota-kota lain. Bahkan dengan berani mereka datang kembali ke kota-kota di mana mereka pernah ditolak, mereka pernah dianiaya, mereka pernah dilempari batu. Dan juga interpretasi yang lain yang kita dapat temukan adalah hal yang sulit yang mereka seharusnya tidak lakukan, mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan, mungkin sedikit orang yang seperti mereka. Kita tahu mungkin dalam suatu pekerjaan kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita ingin melayani orang lain tapi kita tahu daerah itu adalah daerah berbahaya, tentu kita mungkin akan cari solusi yang lain dan mungkin tidak akan datang ke tempat itu. Tetapi luar biasa ketika Tuhan menopang, menolong, memberikan kekuatan, memberikan keberanian kepada Paulus dan Barnabas. Tidak berselang jangka waktu yang panjang atau lama, mereka berani kembali ke daerah di mana mereka pernah dianiaya, dilempari batu dan sampai tidak berdaya. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita melihat kisah dari murid-murid ketika mereka disertai oleh Tuhan sendiri, disertai oleh Roh Allah sendiri, maka mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Dan dikatakan ketika tangan Tuhan yang kuat menopang kehidupan mereka, kesulitan apapun yang mereka hadapi, mereka tetap berjalan. Sebab mereka tahu bukan kekuatan yang mereka andalkan, kekuatan diri mereka sendiri, tetapi kekuatan Tuhan. Oleh karena itu mereka bekerja dengan setia terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lalu aplikasi apa yang dapat kita pelajari, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan ini? Tentu kalau kita menyimak lebih dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita mungkin mengalami kesedihan Bapak Ibu Saudara. Karena hamba Tuhan pada waktu itu tidak seleluasa sekarang, tidak sebebas sekarang. Orang percaya pada waktu itu tidak sebebas kita sekarang. Bebas beribadah, bebas bersaksi kepada siapapun. Bebas mungkin membuat konten-konten yang dapat memuliakan Tuhan. Yang dapat dinonton, dinikmati oleh banyak orang. Kalau kita mungkin tidak berani berbicara secara langsung. Tetapi kalau kita dapat menggunakan sosial media kita untuk bersaksi tentang Tuhan, menyatakan kesaksian kita, tidak ada orang yang menuntut.
Kita bebas, Tuhan berikan kita kesempatan dan waktu yang terbaik. Oleh karena itu mari kita belajar dari keberanian Paulus dan Barnabas. Dari murid-murid Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang ditopang oleh Tuhan. Mereka berani di dalam Tuhan untuk bertekun di dalam iman mereka. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak pernah tahu besok, lusa dan selanjutnya apa kejadian yang akan terjadi menimpa kehidupan kita. Apakah aniaya karena iman kita, atau mungkin ada penderitaan lain. Aniaya itu tidak datang dari orang lain, tapi masalah pribadi yang timbul dalam keluarga kita, dalam pribadi kita, dan membuat kita tidak lagi berdiri teguh di dalam iman kita. Sedangkan firman Tuhan berkata, bertekun di dalam iman. Kita harus bertekun di dalam iman kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seperti nasihat murid-murid Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Yang terakhir pada ayat 22 dikatakan, supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di dalam sengsara yang kita alami, kita dapat belajar bahwa ada kekuatan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, Tuhan yang menopang kehidupan kita dan meluputkan kita dari sengsara yang kita alami. Dan belajar Bapak Ibu Saudara sedikit demi sedikit ketika kita tidak melarikan diri dari kesulitan-kesulitan, dari hal-hal yang kita alami, maka kita akan terus belajar menjadi kuat di dalam iman. Kenapa Paulus dan Barnabas berkata bertekun di dalam iman? Karena ketika kita bertekun di dalam iman, maka kita akan belajar terbiasa hidup di dalam kesulitan dan juga terbiasa berharap dan menanti dan juga mengalami pertolongan Tuhan di dalamnya. Karena tidak akan pernah Tuhan membiarkan kita menderita selama-lamanya. Ada saatnya Tuhan menolong kita. Ada saatnya Tuhan mengangkat kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu mari berani menyatakan iman kita. Berani menyatakan kebenaran. Tuhan ada di pihak kita. Maju terus, pantang mundur. Ini juga yang menjadi suatu komitmen bagi Barnabas maupun Paulus. Maju terus, pantang mundur, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan semangat terus ada di dalam kehidupan kita untuk menjadi pemberita Injil. Tidak hanya hamba Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara semua dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dan menyatakan kuasa Tuhan. Mari kita menyatakan mujizat Tuhan dan alami mujizat itu dalam hidup kita seperti yang dialami oleh Paulus. Dia rajam batu, bahkan dilihat sudah tidak bernyawa, tetapi ketika dia dikelilingi oleh murid-muridnya, oleh orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia bangkit, dia mengalami mujizat. Beritakan mujizat Tuhan, alami mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang terus mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kembali Tuhan kami belajar melihat mujizat-Mu, hal-hal besar yang Engkau kerjakan melalui murid-murid-Mu, melalui orang-orang yang percaya kepadamu. Kami adalah orang-orang yang percaya dan mengasihi-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami mohonkan kekuatan dan pertolongan dari-Mu supaya kami dapat dengan berani menyatakan iman kami dan kami teguh berdiri di dalam iman kami. Sebab Engkau Tuhan yang terus menopang dan menolong kami, memberikan kekuatan iman bagi kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menurut kekayaan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan keluarga GEPDI El Shaddai Magelang oleh Roh-Mu dalam batin keluarga GEPDI El Shaddai Magelang, sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hati keluarga GEPDI El Shaddai Magelang, dan keluarga GEPDI El Shaddai Magelang berakar serta berdasar di dalam kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekalah kuasa-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.